Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan pangajali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, hari ini kembali kita belajar pendidikan agama Hindu lewat daring. Ya, walaupun lewat daring, kita pasti bisa melakukannya dengan baik. Namun sebelumnya, Pak minta, ya tunggu dulu Pak buka ini share-nya. Bisa dilihat Wahyu dengan Aan? Bisa dilihat? Wahyu dengan Aan bisa dilihat ini? Bisa, Pak. Oh ya. Ya, baik. Pak minta Aan ya, Aan untuk berdoa sebelum mulai pelajaran. Ini doa Ya, Pak. puja guru. Silakan dibaca Aan. Posisi sikap Amustikarana. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saskat, Param Brahma, Tasmai Sri Grave Namah. Om Santi Om. Iya, baik. Terima kasih untuk Aan yang telah berdoa untuk kita sebelum mulai pelajaran pada hari ini. Sebelumnya, semua absen, Aan dengan Wahyu hadir semua di kelas 75 yaitu SMP Negeri 1 Soe. Nah, seperti apa yang sudah tadi Pak Putu sampaikan di awal, hari ini kita akan membahas tentang karma pala, pengertian karma pala dan jenis-jenis karma pala. Namun sebelumnya Pak Putu mengingatkan untuk kalian semua dalam kondisi sekarang ini pandemi COVID-19, jaga kesehatan, ingat protokol kesehatan, protokol dari pemerintah, ingat memakai masker kalau di luar rumah, kemudian kalau di luar atau keluar dari rumah, kembali lagi ke rumah, ingat cuci tangan dengan menggunakan sabun, supaya kita tetap sehat dan terbebas dari virus corona atau pandemi COVID-19. Ya baik, hari ini kita akan membahas tentang ini, kompetensi dasar menjabarkan konsep karma pala sebagai hukum sebab akibat dalam ajaran agama Hindu. Nah, ini kompetensi dasarnya yang akan kita bahas. Kemudian indikatornya menjelaskan pengertian karma pala. Kemudian yang kedua, menyebutkan jenis-jenis karma pala dalam ajaran agama Hindu. Jadi ada dua. Nah, dengan mempelajari atau pertemuan Jit Smith ini atau pertemuan online ini, kalian berdua akan diharapkan dapat menjelaskan pengertian karma pala. Kemudian yang kedua, menyebutkan jenis-jenis karma pala dalam ajaran agama Hindu. Ya, ini sudah. Kemudian tujuan pembelajaran. Melalui penerapan pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan distance learning dengan media PowerPoint yang memanfaatkan aplikasi video conference atau Jitsi, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian karma pala. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis karma pala dalam ajaran agama Hindu. Nah, sebelum lanjut, Pak Putu minta dua orang, Wahyu dengan Aan, sebelum Pak Putu lanjut menyampaikan materi dalam PowerPoint,
tolong siapkan kertas ballpoint, kemudian apa yang nanti Pak Putu sampaikan bisa dicatat, kemudian kalau ada hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan pada saat selesai menyampaikan PowerPoint. Nah, kemudian lanjut. Ya, kepada Wahyu, coba baca sloka di bawah ini. Terjemahannya, Pak, atau dengan depo itu? Nah, terjemahannya. Kalau bisa dengan slokanya boleh. Sekalian latihan untuk persiapan UDG. Veda Vakya. Adharmamika Naroyo Hi Yasya Nertam Danam Himsartascha Yenityam Neha Sa Sukamedete. Terjemahan. Hidup yang penuh dosa kalau mengumpulkan kekayaan dengan cara yang tidak sah. Mereka yang selalu bergembira setelah menyakiti orang lain, sesungguhnya orang yang demikian tidak pernah menikmati kebahagiaan, baik di dunia ini maupun setelah kematian. Iya, terima kasih Wahyu. Aan bisa diulang? Veda Vakya. Adharmika Naroyo Hi Yasya Nertam Danam Himsartascha Yenityam Nehasa Sukwamadete atau Manawa Drmastra keempat 170. Terjemahan, hidup penuh dosa kalau mengumpulkan kekayaan dengan cara yang tidak sah. Mereka yang selalu bergembira setelah menyakiti orang lain, sesungguhnya orang yang demikian tidak pernah menikmati kebahagiaan, baik di dunia ini maupun setelah kematian. Ya, jadi Pak Putu ulang. Maksud di terjemahan, hidup penuh dosa kalau mengumpulkan kekayaan dengan cara yang tidak sah. Itu artinya ini jelas. Kalau kita mengumpulkan kekayaan tidak sah ini contohnya bisa mencuri, korupsi. Nah, pasti itu dosanya penuh. Nah, kemudian mereka yang selalu bergembira setelah menyakiti orang lain. Nah, mudah-mudahan kalian berdua tidak sampai seperti ini, karena di zaman sekarang banyak orang-orang mereka senang setelah memukul temannya, mengejek temannya sampai menangis, itu senang sekali. Nah, di dalam ajaran agama Hindu seperti kitab ini ya tidak diperbolehkan. Nah, kemudian sesungguhnya orang yang demikian tidak pernah menikmati kebahagiaan. Nah, seperti tadi, setelah mengejek temannya sampai menangis misalnya. Kemudian yang mengejek ini tertawa. Tetapi sesungguhnya orang yang tertawa itu tidak tertawa benar. Artinya tidak akan pernah menikmati kebahagiaan. Baik di dunia ini maupun setelah kematian. Nah, itu daripada arti Veda Vakya. Ya, Veda Vakya. Kalau tadi siapa? Dua orang Pak Putu dengar Veda. Ya, itu secara Sanskerta V, tapi kita di Indonesia tetap membacanya W, Veda. Boleh juga V, tidak salah. Ya. Kemudian lanjut. Pengertian karma pala. Agama Hindu mengajarkan karma pala. Karma adalah perbuatan, pala artinya hasil. Jadi, karma pala artinya hasil perbuatan. Karma pala disamakan artinya dengan arta atau hukum alam yang abadi. Hukum karma ini juga bersifat mutlak, berlaku kepada apa saja, siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Cara kerja hukum karma pala ini sangat rahasia, ajaib, dan tak terpikirkan oleh akal manusia. Bukan itu saja, hukum karma ini adalah hakiki,
yang tidak terbantahkan. Nah, itu pengertian dari karma pala. Kemudian jenis-jenis karma pala. Yang pertama, sancita karma pala. Sancita karma pala adalah hasil perbuatan kita dalam kehidupan terdahulu yang belum habis pahalanya dinikmati dan masih merupakan sisa yang menentukan kehidupan kita sekarang. Contohnya, di kehidupan yang lalu mungkin kita korupsi. Namun karena sedang berkuasa atau pintar berkelit, pahalanya belum sempat dinikmati. Kelahiran sekaranglah dinikmati buah atau hasilnya. Misalnya, hidup jadi sengsara atau menjadi perampok sehingga dihukum penjara. Nah, maksud daripada sancita karma pala ini artinya kita, Pak Putu, Aan dengan Wahyu, misalnya, nah ini misalnya, dulu mungkin kita orang susah misalnya, orang susah, kemudian hidup di jalanan, meminta-minta misalnya, kemudian karena saking kesabarannya, kemudian berbuat baik, nah kehidupan sekarang kita terima. Ya paling tidak hidup dengan keluarga yang sederhana atau bercukupan. Itu contoh daripada sancita karma pala. Yang dicontohkan di sini, nah dulu mencuri uang, korupsi, akhirnya kehidupan sekarang itu menjadi sengsara. Kemudian hidupnya jadi sengsara. Nah, kemudian yang kedua, prarabdha karma pala. Prarabdha karma pala adalah hasil perbuatan kita pada kehidupan sekarang yang pahalanya diterima habis dalam kehidupan sekarang juga. Sekarang korupsi, kemudian tertangkap langsung dihukum bertahun-tahun. Jadi antara perbuatan dan akibatnya lunas. Nah, di Bali jenis karma pala ini disebut dengan karma pala cicih. Maksudnya prarabdha karma pala adalah misalnya kita atau contohkan Aan misalnya. Aan dalam kehidupan sekarang disebut dengan prarabdha karma pala. Nah, karena tadi Aan sudah sampaikan mau ujian atau mau ulangan, siang misalnya mau ulangan, nah dari sekarang atau dari kemarin Aan sudah belajar dengan baik. Karena saking belajarnya dengan giat, begitu pada saat ulangan mendapat nilai 100. Nah, itu artinya apa yang Aan lakukan sebelum ujian atau sebelum ulangan itu belajar dengan baik. Dengan demikian hasilnya adalah nilai 100. Nah, begitu juga yang dicontohkan di sini adalah korupsi. Korupsi kemudian sampai tertangkap akhirnya dipenjara pada kehidupan sekarang. Nah, itu namanya prarabdha karma pala. Contoh yang lain, bila ada Anda mencaci seseorang tanpa alasan jelas, maka Anda akan dipukul dan merasa sakit. Yang kedua, kita bekerja untuk mendapatkan hasilnya dan menikmati kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga, saat kita mencubit lengan, rasa sakitnya dapat dirasakan secara langsung. Jadi langsung dirasakan. Begitu juga kalau kita cubit, kita punya tangan, langsung kita rasakan. Nah, yang keempat, seseorang mencuri sepeda motor, kemudian dia dihakimi oleh warga sampai tewas. Nah, ini hati-hati jangan sampai kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga adalah kriyamana karma pala. Kriyamana karma pala adalah hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada waktu kehidupan sekarang, namun dinikmati pada waktu kehidupannya yang akan datang. Misalnya, dalam kehidupan sekarang korupsi, tetapi entah bagaimana kejahatan itu tidak berhasil dibuktikan karena kelicikannya, lalu meninggal dunia. Dalam kehidupan yang akan datang, pahalanya akan diterima. Namun orang tersebut akan lahir jadi orang yang hina. Nah, seperti contoh, waktu itu ambil dari cerita Mahabharata misalnya. Nah, seperti kehidupannya Dewi Amba.
Ya, Dewi Amba kehidupan sebelumnya dia kecewa karena tidak dinikahi oleh Bisma, sampai sangat kecewa, emosi, dendam. Kemudian Dewi Amba ini memohon kepada Dewa Siwa agar bisa membunuh Bisma. Nah, kemudian Dewi Amba lahir kembali pada zamannya Kaurawa dan Pandawa, akhirnya bisa menjadi penyebab kematian daripada Bisma. Nah, itulah yang disebut dengan Kriyamana Karmapala. Ya, mungkin itu saja dulu dari PowerPoint yang Pak Putu sudah sampaikan untuk Aan dan Wahyu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Halo, Aan, Wahyu, masih bisa didengar? Masih, Pak. Ya, silakan. Itu pengertian dan jenis-jenis karmapala. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Suaranya jelas kan dari tadi? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, silakan. Mungkin ada yang belum mengerti, mungkin Sancita atau Prarabdha atau Kriyamana, silakan tanyakan. Tidak ada? Kalau tidak Tidak, ada, Pak. nanti Pak Putri yang bertanya. Ada apa tidak? Aan ada? Tidak, Pak. Wahyu ada? Tidak, Pak. Kalau tidak, Pak Putri yang bertanya. Berarti sudah dengar semua tadi. Sekarang Pak Putri yang bertanya. Aan. Pak. Ya, Aan, coba sebutkan pengertian secara singkat daripada karmapala. Karmapala adalah hasil perbuatan kita, hasil perbuatan kita yang terdahulu dan diterima pada zaman sekarang. Ya, bisa. Wahyu coba pengertian karmapala. Pengertian karmapala adalah hasil yang diterima dari apa yang kita perbuat diterima pada sekarang. Ya. Coba Aan kembali sebutkan jenis-jenis karmapala ada berapa? Ada 3, Pak. 3. Wahyu bisa sebutkan 3 itu apa-apa saja? Sancita karmapala, Prarabdha karmapala, Kriyamana karmapala. Iya, ada 3. Nah, kalau Sancita karmapala, coba Aan, apa itu pengertiannya? Sancita karmapala adalah hasil perbuatan kita yang terdahulu tidak sempat diterima dan diterima pada zaman sekarang. Iya, bagus sekali jawabannya. Jadi Sancita karmapala ini maksudnya begini. Tadi Pak Putu sudah sampaikan. Aan dengan Wahyu percaya apa tidak? Sebelum lahir ini pernah hidup atau pernah sebagai manusia? Pernah, Pak. Percaya apa tidak? Percaya, Pak. Iya, percaya. Kenapa? Tahu dari mana? Karena adanya Sancita karmapala. Ya, karena kalau kita orang Bali, nah ini biasanya orang tua bisa menyampaikan, kalau istilah Balinya itu ngidinasi. Nah, biasanya kalau contoh Aan misalnya, Aan waktu lahir kemudian umur baru sekian bulan, orang tua pasti tanya,
di Bali, Aan ini yang ide nasi ini dari kakeknya atau dari pamannya. Itu artinya bahwa Aan itu sebelumnya pernah hidup sebagai manusia, misalnya sebagai seorang kakek misalnya. Nah, dengan demikianlah karma pala, sancita karma pala ini artinya hasil perbuatan sekarang yang kita peroleh pada kehidupan sekarang itu karena perbuatan dari dulu, kehidupan dulu. Karena belum sempat kita nikmati, sudah keburu mati misalnya atau keburu meninggalkan dunia, kehidupan sekaranglah kita terima. Nah, itulah yang disebut dengan sancita karma pala. Kemudian yang kedua, prarabdha karma pala. Kehidupan sekaranglah kita terima. Contohnya tadi dicontohkan korupsi. Misalnya si A korupsi sampai sekian miliar, berjuta-juta. Akhirnya tidak lama kemudian tertangkap, kemudian diadili dan dipenjarakan di dalam penjara. Itu di kehidupan sekarang. Tadi juga Pak Putu sampaikan contohnya Aan misalnya tadi, atau Wahyu, sebentar siang mau ulangan misalnya. Dari kemarin Aan dengan Wahyu sudah belajar. Karena saking giatnya belajar, begitu hari H ulangan, mendapat nilai 100. Nah, itu dari hasil perbuatan kehidupan sekarang. Nah, makanya kita sebagai manusia tidak boleh sampai menyakiti orang lain, mencuri, berbuat tidak baik. Hati-hati kalau kita terima pada kehidupan sekarang. Nah, seperti itu. Itu namanya prarabdha karma pala. Kemudian kriyamana karma pala. Sekarang kita berbuat baik. Si A misalnya berbuat baik, tapi dia hidupnya sederhana. Nah, kemudian di kehidupan berikutnya tapi lahir kembali, bisa jadi si A itu menjadi orang yang paling kaya. Baik hati sudah diterima kehidupannya dari sebelumnya. Nah, itu namanya kriyamana karma pala. Jadi kalau kita sebagai manusia, Pak Putu, Aan, Wahyu, kalau kita misalnya mencuri, senang berbohong, senang mencaci maki, hati-hati. Kalau di kehidupan berikutnya itu akan diterima. Misalnya orang yang susah, orang yang cacat, dan lain sebagainya. Jadi itu pertemuan hari ini tentang karma pala dengan jenis-jenis karma pala. Ya, Aan bisa simpulkan pertemuan hari ini tentang apa? Tentang ini, kita harus berbuat baik untuk menerima hasilnya pada masa depan. Ya, Wahyu bisa simpulkan tentang pertemuan hari ini? Kesimpulannya adalah perbuatan pada sekarang diterima pada perbuatan di kehidupan selanjutnya. Ya, mari kita simpulkan sama-sama pertemuan hari ini. Jadi karma pala adalah hasil dari perbuatan. Kemudian jenis-jenis karma pala itu ada 3. Sancita karma pala, prarabdha karma pala, dan kriyamana karma pala. Sancita karma pala adalah hasil perbuatan yang dulu, kehidupan dulu, tidak sempat dinikmati, artinya dinikmati pada kehidupannya sekarang. Kemudian prarabdha karma pala adalah perbuatan yang dilakukan pada kehidupan sekarang dinikmati di kehidupan sekarang juga. Kemudian kriyamana karma pala adalah perbuatan yang dilakukan pada kehidupan sekarang belum sempat kita nikmati, diterimalah pada kehidupan yang akan datang. Itu kesimpulannya. Ya, jadi sebentar Pak Putu tutup dengan para mesanti, tapi jangan ditutup dulu. Ada yang mau Pak Putu sampaikan. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini, ya, kita ingat jaga kesehatan, ingat memakai masker kalau keluar rumah. Kemudian tugas-tugas Pak Putu akan kirim di Classroom, Google Classroom yang baru.
khusus kelas 75. Sebentar Pak Putu kirim, kerjakan. Caranya kerja adalah supaya tidak capek begitu, tulis saja di laptop boleh, di HP juga boleh. Misalnya sebentar Pak Putu kasih pertanyaan, apa yang dimaksud dengan karma pala? Tulis saja di HP. Di HP tulis karma pala pengertiannya ini, jenisnya ini, baru screenshot. Screenshot itu baru upload di tugas classroom supaya tidak bingung. Wahyu juga belum terima Pak Putu di classroom, tugasnya Wahyu sebentar Pak Putu cek. Jadi untuk Wahyu tanya kembali di Aan karena rumah dekat, bisa kalau ada waktu ke rumahnya, ya tanya cara uploadnya itu bagaimana. Tapi Pak Putu sarankan tulis di HP dulu, baru di screenshot, baru upload. Ya, ingat setelah penutup para mesanti jangan tutup dulu ya. Ada yang mau Putu sampaikan. Baik, kita akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Santi, Santi, Santi.